Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah wala haula wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Amma ba'du, para pemirsa dimanapun berada yang saya cintai, saya banggakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita untuk selalu melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah banyak mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah. Salah satu nikmat di tengah-tengah pandemi Covid-19, kita masih terus bisa beraktivitas, terlebih di bulan suci Ramadan kali ini. Pemerintah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengingatkan amalnya Ramadan, yakni dengan dibukanya masjid, mushola, kegiatan-kegiatan seperti kultum, kemudian tadarus, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain, dengan catatan untuk selalu taat melaksanakan protokol kesehatan. Pemirsa yang berbahagia dimuliakan Allah, melalui kesempatan yang berbahagia ini pula izinkanlah saya akan menyampaikan sebuah materi ketakwaan Ramadan di era global. Ada beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan ketakwaan, insyaallah nanti akan kami sampaikan. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian juga ayat yang berkaitan dengan perintah puasa sendiri, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masih banyak ayat-ayat yang terkait dengan bagaimana agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan judul yang saya sampaikan, yakni ketakwaan Ramadan di era global. Bahwa takwa secara arti bahasa adalah memelihara ataupun menghindari. Akan tapi indal istilah, menurut istilah sering kita dengar definisi daripada takwa adalah al-imtithalul awamir wan tahu wajtinabun nawahi. Jadi takwa itu adalah al-imtithalul awamir, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah, dan wajtinabun nawahi, menjauhi larangan Allah. Itu adalah takwa indal istilah. Dengan merujuk dari arti takwa baik secara bahasa maupun istilah, maka di dalam beberapa pengertian bagaimana kita bisa memelihara agar kita tidak terperosok, kita tidak terjerumus pada hal-hal kemaksiatan, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang tidak manfaat baik untuk dirinya, keluarga maupun masyarakat. Itu adalah masuk dalam kategori takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan menghindari hal-hal yang memang akan menjadikan bahaya baik untuk dirinya, keluarga maupun masyarakat, itu juga adalah masuk dalam kategori takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita simak bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah surat 2, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, yang tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini lanjutan ayat juga sedikit memberikan pencerahan kepada kita. Siapa sebetulnya orang bertakwa? Adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahwa Al-Qur'an menjadikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka-mereka yang beriman pada hal-hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, kemudian mereka juga melaksanakan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan kemudian mereka juga menginfakkan sebagian dari apa yang Allah berikan kepada mereka. Bahwa dari ayat ini paling tidak ada gambaran bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman pada hal yang gaib. Untuk hal yang gaib ini paling tidak kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman pada para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sendiri adalah kebetulan tidak mengetahui secara pasti tentang malaikat-malaikat Allah. Kita hanya tahu nama dan tugas-tugasnya. Demikian juga kita beriman pada para utusan-utusan Allah. Minimal kita adalah beriman dan meyakini betul bahwa 25 Rasul inilah sebagai salah satu hamba Allah yang diutus oleh Allah, dibekali dengan wahyu dan untuk mengajak umatnya menuju ke jalan yang benar, jalan yang Allah Subhanahu wa taala. Di samping iman kepada Allah, pada malaikat Allah, utusan Allah, juga iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik kitab Al-Qur'an maupun kitab-kitab lain yang kita yakini, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Kita juga beriman pada hari akhir, bahwa kelak di kemudian hari ada hari yang merupakan akhir dari segalanya, yaitu yang dinamakan dengan kiamat. Dan kita pun yakin pasti suatu saat bahwa kiamat ini akan datang. Kiamat itu akan bisa kita ketahui pada saatnya. Nanti kita akan yakin betul bahwa ternyata apa yang kita yakini ada pula kejadiannya. Kemudian yang terakhir adalah kita beriman pada qada dan qadar. Kita yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan sesuatu, semuanya sudah dirancang sedemikian rupa yang kita kenal dengan qada. Kemudian rancangan gagasan yang terwujud itulah kemudian yang kita kenal dengan takdir. Pemirsa yang berbahagia muliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kaitannya antara takwa Ramadan di era global? Takwa di dalam Ramadan ini sebagaimana kita ketahui di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kamu. Tidak ada lain, tidak ada bukan, di sana adalah punya tujuan, punya ending, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita puasanya didasari dengan imanan wa ihtisaban, betul-betul karena kita yakin bahwa puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah dalam rangka kita melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga puasa kita laksanakan dengan penuh rasa ikhlas, tanpa ada paksaan dari pihak manapun,
tanpa harus kita merasa bahwa kalau tidak puasa maka kemudian kita akan ini, itu dan sebagainya. Tidak. Tapi bahwa puasa yang kita laksanakan itu adalah karena iman wa ihtisaban, maka insya Allah orang yang puasa demikian maka Allah memberikan janji ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Bagaimana dengan kaitannya takwa Ramadan di era global? Era global ini memang era yang serba terbuka, era yang serba transparan. Nggak bisa kita sekarang melaksanakan sesuatu ditutup-tutupi. Mungkin dari satu sisi menurut kita sudah sangat-sangat strict sekali, akan tapi ternyata jejak-jejak digital itu akan selalu bisa terpantau. Di samping era global ini adalah era yang serba terbuka, transparan, kemudian era global ini juga serba bebas. Artinya kita bisa melaksanakan apapun walaupun sebetulnya sudah ada rambu-rambu. Nah, ini bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, setransparan apapun, sebebas apapun, karena sudah dikendalikan oleh sikap kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bebas itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, bebas tetap dalam koridor hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti ketika di era global kita bisa melaksanakan semuanya sendiri, tidak. Orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu apa yang diucapkan, apa yang dilaksanakan adalah merujuk kepada ketentuan syar'i. Artinya bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya adalah insya Allah tidak bertentangan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian era global juga serba canggih. Secanggih apapun, kalau kita sudah dibekali, hati kita sudah dipondasi ini dengan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetap kita tidak akan terpengaruh oleh era yang begitu canggih. Barangkali dengan kecanggihan era ini sekarang kita dimudahkan dengan menggunakan media sosial, menggunakan media digital, menggunakan barangkali perangkat-perangkat yang lain, tapi insya Allah dengan dimodali, dengan dipondasi ini ketakwaan kita kepada Allah, seandainya pun kita mempunyai alat yang begitu canggih, tapi kecanggihan itu adalah bukan untuk kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kecanggihan itu justru semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secanggih apapun ciptaan manusia, tetap tidak mungkin akan melebihi kecanggihan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan modal ketakwaan yang kita bangun selama bulan Ramadan ini, di mana bulan puasa bisa kita jadikan sebagai bulan pendidikan, bagaimana mendidik kita supaya disiplin, bagaimana kita supaya jujur, bagaimana kita supaya selalu tepat menepati janji, bagaimana kita supaya tidak berbohong, bagaimana kita supaya tidak mengadu domba, bagaimana kita supaya tidak membuli. Ini semuanya adalah dalam rangka untuk membentengi agar kita dalam era apapun masih tetap dalam koridor yang tidak bertentangan dan syariat agama Islam. Pemirsa berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa era digital ini adalah juga era yang serba mudah. Artinya kalau kita betul-betul akan memanfaatkan era global ini, maka kita akan merasa rasanya hidup ini adalah serba bisa, serba enak, dan serba untuk dimudahkan. Akan tapi serba enak, serba mudah, dan serba untuk selalu kita mendapatkan fasilitas yang lebih enak. Tapi kalau itu pun masih terus kita bentengi, kita bekali dengan hati yang penuh ketakwaan kepada Allah, pastilah mudahnya itu bukan untuk kemudian kita
menggunakan hal-hal yang bertentangan dengan Allah, tapi kemudahan, fasilitas yang begitu canggih kita gunakan semuanya dalam rangka untuk li'i'la kalimatillah, untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negara sudah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan membukakan pintu keberkahan. Allah akan membukakan pintu rahmat baik dari langit maupun dari bumi. Artinya apa? Dalam era kayak apapun, seperti sekarang era global, serba mudah, serba bebas, serba canggih, akan tapi ketika sudah beriman dan bertakwa, maka bukan akan mendatangkan malapetaka, bukan akan mendatangkan bilahi, bukan akan mendatangkan murka Allah, tapi justru karena bekal keimanan dan ketakwaan inilah, maka Allah la fatahna 'alaihim barakatin minas sami wal ardh. Allah akan buka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Artinya apa? Keberkahan inilah ziyadatul khair. Allah akan selalu memberikan tambahan kebaikan kepada kita. Cuman sekarang pertanyaannya begini, kalau kita kaitkan dengan saat sekarang di era global ini, hampir setiap hari kita dengar, kita lihat berita-berita yang Masya Allah kita harus prihatin. Satu sisi di sana sedang bagaimana pemerintah menyelesaikan wabah pandemi yang sangat luar biasa, tapi Allah kemudian masih menguji kepada kita semuanya dengan adanya banjir bandang, dengan adanya angin puting beliung, dengan adanya tanah longsor dan lain sebagainya, bahkan gunung pun namanya juga ikut urun, bagaimana selalu menyebutkan lapangnya. Ini tanda-tanda apakah ini kemudian merupakan rahmat dan barokah dari Allah? Ini tanda tanya. Jangan-jangan ini ada dari Allah. Makanya mari dengan puasa Ramadan kali ini kita introspeksi, kita untuk evaluasi, jangan-jangan bahwa Allah menurunkan malapetaka ini. Ada kemarin adalah yang terbaru, pesawat kemudian terjatuh. Yang kedua, beberapa kali kapal tenggelam dengan sedemikian banyak korbannya. Belum lagi gempa bumi, belum lagi angin puting beliung yang merobohkan bahkan memporak-porandakan sebagian daerah, belum lagi kebakaran hampir setiap hari. Ini pertanyaannya besarnya tadi, jangan-jangan di era global ini dengan serba mudah, serba canggih, serba transparan ini bukan untuk takut kepada Allah, tapi justru untuk maksiat kepada Allah. Oleh karena itu marilah Ramadan kali ini kita jadikan sebagai benteng untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Maka insya Allah kita akan mendapatkan limpahan rahmat barokah dari Allah. Bahkan janji Allah yang terakhir, bahwa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan baginya solusi dan Allah akan memberikan rezeki yang tanpa diduga sebelumnya. Ini adalah tercantum dalam surat Tolak ayat 23. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi saya mengajak pada diri saya, pada saudara-saudara sekalian kaum muslimin muslimat dimanapun berada, mari Ramadan 1442 Hijrah ini kita jadikan sebagai tonggak sejarah. Walaupun kita hidup di era yang serba mudah, serba canggih, serba semuanya adalah ada, akan tapi bukan kita gunakan untuk semakin jauh dengan Allah, tapi jadikan ini adalah untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang bisa kita raih, maka insya Allah bahwa Allah sesuai dengan janjinya, baik di dalam surat Al-A'raf ayat 96, surat At-Tolak ayat 2 dan 3, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi, dan Allah pun akan selalu memberikan solusi ataupun jalan keluar, serta Allah akan memberikan rezeki yang tanpa diduga sebelumnya. Mudah-mudahan kita selamatkan dari
semua malapetaka dan binaya. Kita didekatkan dengan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.